katakanlah. Nah, kalau tadi kan ada kola, ada kultu, ada kul. Nah, ini ya, knowledge, pengetahuan. Kola itu fi'il madi, telah berkata. Kalau kultu, aku telah berkata. Kalau kulta, kamu telah berkata. Kalau kul, itu fi'il amr. Itu artinya katakanlah. Kola yakulu kaulan. Kalau di dalam tasrif fi'il, kola yakulu kul. Nah, ini dulu pernah ya, ulama di Nusantara, di Yogyakarta, antara Kiai Maksum Ali dengan Kiai Ali Maksum Karafiak, itu dari Yogyakarta, dekat Jogokarian, ada semacam bagaimana menjelaskan tentang sorop. Nah, ada yang beliau Kiai Ali Maksum, itu mantan Rois Am itu PBNU. Nah, itu pesantren Quran di Karafiak di Yogyakarta. Beliau lebih sepakat mentasrif itu fiil gitu. Kan kalau yang umum fiil masdar ya. Kola yakulu kaulan kan gitu. Nah, jadi fiil madi, fiil mudhari yang ketiganya masdar. Kan secara umum begitu. Kola yakulu kaulan atau kataba yaktubu kitaban misalkan. Atau nasoro yansuru nasron. Itu nanti fiil amrnya di akhir, bukan di tengah-tengah. Setelah isim fa'il, isim maf'ul, baru fiil amr. Nah, kalau kata Ki Ali Masum, kita lebih sepakat bagaimana mentasib itu fiil madi langsung fiil amr gitu. Jadi seperti misalkan kataba yaktubu uktub. Nah, nasoro yansuru unsur. Ini juga sama. Kola yakulu kul gitu. Nah, ini menyangkut masalah susunan saja. Nah, itulah alhamdulillah ya ada berbagai disiplin ilmu. Nah, itu di pesantren Karafiak itu kan ada Kiai Munawir. Nah, nanti Kiai Munawir itu yang menyusun kitab kamus bahasa Arab yang pernah di-searching sama Pak Luki itu. Orangnya sederhana, duduk seperti orang yang duduk-duduk, padahal itu menyusun kamus bahasa Arab yang begitu luar biasa. Ini Sufyan bin Abdillah As-Saqafi itu bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah. Nah, ya Rasulullah nih. Ini ada ya harfun nida ya. Kalau diidofakan dari doma kepada kan asalnya Rasulullahi. Kalau pakai ya jadi ya Rasulullahi. Ya, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah. Kul, katakanlah li kepada fil islami, di dalam Islam, qaulan, perkataan. Nah, qaulan itu masdar dari kola. Kola yakulu qaulan. Nah, masdar. Katakanlah kepadaku di dalam Islam suatu perkataan la as'alu, la tidak as'alu. Aku akan bertanya anhu tentang hal tersebut dan satupun ba'daka selain kepada engkau. Jadi maksudnya begini. Kata Sufyan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, katakan kepadaku suatu perkataan dalam Islam, sampaikan kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan pernah bertanya lagi selain kepada engkau. Jadi hanya kepada engkau, aku tidak perlu lagi bertanya kepada siapapun. Setelah aku bertanya kepada engkau, ba'daka. Oh, Rasul berkata. Apa kata Rasul? Kul, katakanlah, amantu, aku beriman, billahi kepada Allah, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, ini summastaqim, summa alif sin ta qaf mim itu fil amr, summastaqim, kemudian istiqomahlah. Nah, jadi berdasarkan redaksi hadis ini, kalau istiqomah itu disematkan kepada orang yang beriman kepada Allah. Jadi kalau kita konsisten, teguh pendirian, kekeh petekeh, jadi pokoknya mah ajeg, tegak lurus. Nah, itu harus kepada Islam, kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi
harus kepada Allah dan Rasulnya, yaitu harus dalam konteks istiqomah. Ari biar gepeng tetap banteng mah bukan istiqomah itu mah. Nah, kan ada slogan dari partai tertentu kadernya. Biar gepeng tetap banteng. Nah, itu bukan istiqomah. Kalau istiqomah mah diawali dengan amantu. Aku beriman billahi kepada Allah. Summa kemudian istaqim istiqomah. Nah, kita ini alhamdulillah telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan bagi seorang muslim, kenikmatan bagi seorang hamba, atau kenikmatan bagi manusia manakala dia mendapatkan nikmat iman dan Islam. Harta bisa jadi merupakan bagian dari kenikmatan. Meskipun ada kala dari harta itu merupakan sebuah ujian. Pangkat, jabatan, kedudukan, itu bisa jadi merupakan bagian daripada sebuah kenikmatan. Tapi kenikmatan yang paling besar yang diberikan oleh Khalik pencipta kepada makhluk yang diciptakannya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Makanya para khotib, para mubalik, para penceramah sering mengatakan segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita telah menjadi seorang muslim. Orang yang mengaku berikrar, menyatakan sebagai seorang muslim. Orang yang mengaku berikrar menyatakan sebagai mukmin. Nah, tinggal mudah-mudahan keimanan kita melekat, keislaman kita melekat, dan kita menjadi mukmin bukan hanya administrasi saja di KTP tertulis agama Islam, bukan hanya pengakuan saja, tapi menurut Allah pun kita sebagai seorang mukmin dan muslim. Tentu kalau kita ingin juga dipandang oleh Allah sebagai mukmin dan muslim, maka kita harus melaksanakan segenap perintah Allah, menjauhi segenap larangan Allah. Udhulu fisilmi khafah. Nah, seperti itu. Nah, jadi istiqomah itu dalam mengekspresikan keimanan kepada Allah. Nah, orang yang beriman itu bukan sebatas hanya percaya adanya Allah. Tapi esensi iman itu adalah apa? Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Itu esensi orang beriman itu. Coba silahkan dibuka surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 208. Ya, silahkan dibuka surah Al-Baqarah, surah yang kedua. Nah, ini esensi orang beriman nih. Esensi orang beriman itu kan kalau ditanya berkaitan dengan Rasul oleh malaikat Jibril, ya Muhammadu akhbirni anil iman. Rasul kan menjawab, al imanu antu mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Itu rukun iman. Ada 6. Itu dalam hadis Muslim nomor 8. Itu ya. Ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kalau hadis ini. Nah, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, kepada rasul, kepada rasul-rasul, kepada hari akhir, kepada qada-qadar. Esensi yang kita pahami adalah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, telah mengaku. Amanu itu kalimat fi'il madi. Kalau mufradnya amanah. Kalau dua orang amanah,
kalau banyakan amanu. Nah, kalau fi'il madi kan keterangannya past tense, lampau. Berarti ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman. Artinya, wahai orang-orang yang telah mengaku beriman. Wahai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Tentu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada-qadar, khairihi wa syarihi. Nah, bagi orang yang telah mendeklir mengaku dia beriman kepada Allah, udhulu, masuklah kalian. Itu udhulu itu fi'il amr juga. Dari dakhola. Dakhola itu masuk. Udhul masuklah. Udhulu itu bentuk jamak. Masuklah kalian. Fisilmi ke dalam Islam. Kafatan secara total. Jadi bukan Islam kafah. Islam mah sudah samil mutakamil. Sudah kafah, sudah sempurna. Tapi ada muslim kafah, ada muslim parsial itu. Jadi istilahnya itu muslim kafah. Setiap muslim, setiap orang yang mengaku beriman harus menjadi muslim yang kafah. Kafatan. Artinya ketika seseorang itu mengaku beriman, dia harus masuk ke dalam Islam secara kafah, secara total. Kalau memang betul-betul beriman kepada Allah. Nah, berarti masuk ke dalam Islam itu apa? Islam itu ada 3 hal. Kerangkanya ada tauhid, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Jadi kalau kita melihat Islam itu ada 3 kerangka dasar. Yang pertama adalah akidah. Akidah itu pedoman hidup. Yang kedua itu adalah syariah, jalan hidup atau hukum. Yang ketiga adalah akhlak, sikap hidup. Nah, setiap orang yang beriman, kalau dia memang benar mengaku beriman, maka dia harus berakidah Islam yang salimah, yang selamat. Kalau dia mengaku sebagai mukmin dengan benar-benar beriman, dengan keyakinan, dengan tauhidnya kepada Allah, dia harus melaksanakan syariat. Nah, orang yang mengaku beriman ketika melaksanakan syariat, berdasarkan akidah yang kuat tadi, maka dia akan tercermin pada akhlaknya. Jadi nggak bisa parsial. Nu penting mah bager, dan baik teu salat oge henteu. Nu penting mah orang baca Quran salat kan baik akidahna pasoleng kerek nggak bisa. Akidah harus benar, syariah harus dilaksanakan, akhlak juga tercermin. Nah, itulah yang dimaksud dengan udkhulu fisilmi kafah. Nah, ulama kemudian mendeskripsikan akidah itu seperti apa macam-macamnya. Intinya adalah akidah itu tauhidullah, mengesahkan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Meyakini dengan sebenar-benarnya tiada Tuhan selain Allah. Meyakini dengan sebenar-benarnya tiada yang disembah selain kepada Allah. Meyakini dengan sebenar-benarnya tiada yang dimintai pertolongan selain Allah. Meyakini dengan sebenar-benarnya tiada hukum yang ditaati selain hukum Allah. Kemudian Muhammadur Rasulullah, menjadikan Rasulullah sebagai qudwah hasanah, contoh teladan terbaik. Jadi kalau yang berakidah benar, nggak mungkin dia berkata begini, kalau sholat saya mengikuti aturan Rasul. Tapi kalau berdagang, ya suka-suka saya. Saya mau mengikuti aturan Adam Smith misalkan. Kalau zakat, saya mau mengikuti aturan Rasul. Tapi kalau berpolitik, saya mau mengikuti Niccolo Machiavelli. Enggak begitu. Kalau dia betul-betul beriman, ketika dia sholat mengikuti aturan Rasul, ketika dia berzakat, ketika dia saum, ketika dia haji, ketika dia menikah, ketika dia menetapkan hukum, ketika dia berniaga, ketika dia berpolitik, semuanya mengikuti aturan Islam. Nah, itu. Nah, implementasi kaitannya dengan syariah. Nah, itu ya. Nah, dalam melaksanakan keimanan kepada Allah itu, amantu billah, singkatan. Rasul mengatakan qul,
Tidak panjang-panjang. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Maksudnya yang dimaksud di situ supaya Sufyan bin Abdullah itu mengatakan, aku beriman kepada Allah, summastakim, kemudian istiqomahlah. Kenapa Rasul mengatakan kalimat yang singkat, padat, tapi luar biasa maknanya? Dalam mengekspresikan keimanan kepada Allah ini butuh keistiqomahan. Karena ketika kita mengekspresikan keimanan kepada Allah, bisa jadi ada pujian, bisa jadi ada celaan, bisa jadi dalam mengekspresikan keimanan kepada Allah itu ada onak dan duri, bisa jadi ada kemudahan, bisa jadi ada kesusahan. Tapi baik susah, baik mudah, baik dalam keadaan apapun, kalau benar kita beriman kepada Allah, istiqomahlah. Karena hanya orang yang istiqomah dalam keimanan yang akan selamat dunia dan akhirat. Nah, oleh karena itu, inilah pentingnya kita memahami tentang istiqomah. Rasul itu manusia pilihan Allah. Rasul itu yang Allah beri predikat sebagai makhluk terbaik, manusia terbaik. Rasul itu disebut qudwah hasanah, contoh teladan yang terbaik. Rasul itu dimaksum, Rasul itu digaransi akan masuk surga. Tetapi ketika Rasul dalam mengekspresikan keimanannya di tengah-tengah masyarakat, begitu banyak juga celaan, hinaan, rintangan. Tapi yakin, meskipun banyak celaan, meskipun banyak rintangan, tapi orang beriman tetap akan mendapatkan kemenangan. Bahkan Allah menyatakan kemenangan orang beriman itu bukan hanya akan didapat di akhirat, tapi juga di dunia. Tapi tentu ini bersifat kolektif. Kalau tidak kita yang menang, mungkin anak kita yang menang. Kalau tidak anak kita yang menang, mungkin cucu kita yang menang. Kalau tidak cucu kita yang menang, mungkin cicit kita yang menang. Atau mungkin kalau tidak kita, murid kita, atau kemudian orang yang sepikroh dengan kita. Artinya apa? Berjuang itu tidak pernah mengenal kata putus asa, futur tidak ada. Orang yang berjuang harus senantiasa optimis, yakin kemenangan akan diberikan kepada orang-orang beriman. Tapi siapa? Tentu Allah Maha bijaksana dan Maha mengetahui dan Maha segalanya dalam menentukan siapa yang akan mendapatkan kemenangan yang ada di dunia. Tapi kalau di akhirat, pasti semua orang beriman akan mendapatkan. Kalau Rasulullah, semuanya telah mendapatkan itu semua. Rasulullah ketika di dunia nih, beliau dakwah di Mekah 13 tahun. Kemudian hijrah ke Madinah. Di Madinah ada perang Badar. Setelah perang Badar, itu perang Badar mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Perang Badar itu mendapat kemenangan yang luar biasa. Kemudian ada perang Uhud. Di perang Uhud, umat Islam dianggap mengalami kekalahan. Karena apa? Karena pada waktu itu ada sekitar 5 orang muhajirin yang syahid. Di antara muhajirin yang syahid 5 orang itu ada Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Rasul dan sahabat Rasul. Ada Mus'ab bin Umair. Ada juga 70 sahabat Ansor. Tapi Allah memberikan sebuah motivasi pada waktu itu. Nah, motivasinya ada di dalam surah Ali Imran, surah ketiga ayat 139. Coba lihat surah Ali Imran, surah yang ketiga ayat 139. 139. Nah, di sini sudah ketemu surah Ali Imran. Ini asbabun nuzulnya pasca perang Uhud. Di perang Uhud itu kan dianggap umat Islam itu mendapatkan kekalahan. Meskipun dianggap kalah karena banyak jumlah korban, tapi orang kafir Quraisy Mekah kan tidak bisa menaklukkan Madinah, lari. Nah, juga ada perspektif karena mereka tidak bisa menduduki Madinah, mereka juga mendapatkan kekalahan. Atau ada yang mengatakan setidak-tidaknya berpikir imbang, gitu ya.
Di sini dalam surah Ali Imran ayat 139. Ini yang harus kita pegang nih. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Dan janganlah kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu orang beriman. Jadi ini asbabun nuzul terkait pasca perang Uhud. Jadi jelas Allah memberikan motivasi kepada orang yang beriman, jangan kamu merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Sebab kamu adalah orang-orang yang tinggi derajatnya. Jadi ketika kita menjadi muslim, kita sudah punya modal dasar orang yang Allah derajatkan tinggi. Apa yang Allah tinggikan derajat. Nah tinggal selanjutnya istiqomah dalam keimanan. In kuntum mu'minin. Jika kalian menjadi orang-orang yang beriman. Nah ini yang ingin saya sampaikan. Perang Uhud itu suatu peristiwa yang terjadi pada zaman Rasul. Tapi setelah perang Uhud, kemudian ada perang Khandaq, ada perang Parit. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mendapatkan Fathu Mekah. Bahkan Rasulullah kemudian pernah mengalahkan pasukan Romawi, pasukan Persia. Ya, artinya bahwa Rasulullah itu telah berikan Allah kemenangan. Meskipun pada akhirnya nanti diperluas lagi oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, dalam konteks potret, memotret sirah, nah, melihat bagaimana sejarah yang terjadi pada Rasulullah dan para sahabat. Bisa kita analogikan dalam konteks kekinian ini. Ini analogi ya, analogi kan kita ketika membaca sirah, membaca ayat, itu juga harus kita pahami dan kita bisa ambil ibrah, pelajaran apa yang kemudian bisa kita lakukan. Kita yang tergabung di dalam majelis ini, saya yakin punya irisan yang sama. Dalam konteks kekinian adalah alumni 212. Nah, kalau dulu ada yang menganalogikan, ada semacam, ini analogi ya, bukan sama persis analogi, perumpamaan dalam konteks membaca potret sirah. Ada yang disebut dengan perang Badar. Nah, di perang Badar itu bagaimana berjuang umat Islam sampai bisa memenjarakan Ahok dan mengalahkan Ahok sebagai gubernur Jakarta. Dia gubernur kafir di negara kaum muslimin. Alhamdulillah, sekarang kita terbesar lagi Bapak Ibu ya, informasi ya. Dalam jumlah penduduk muslim di dunia per 2025 kita terbesar lagi. Sekarang kita jumlah umat Islam 242 juta. Yang kedua adalah Pakistan, 240. Kalau kemarin kita tersalip 2024 oleh Pakistan. Kita selisih 4 juta. Sekarang Indonesia terbanyak lagi. Indonesia itu 242 juta lebih lah ya, ratusan ribu, tapi 242 juta. Kemudian kalau Pakistan 240. Yang ketiga India 200 ribuan, 200 jutaan, 200 juta India. Nah, kita ini terbesar dari kurang lebih sekitar 2 miliar. Berarti kalau ada 2 miliar penduduk umat muslim sedunia, kita ini lebih dari 10%. Coba bayangkan, ini bukan sesuatu yang kebetulan ya, bahwa negeri terbesar kaum muslimin di dunia itu Indonesia. Negeri yang paling subur makmur sedunia, ini sedunia, bukan se-ASEAN, sedunia. Insya Allah. Negeri yang paling subur makmur itu adalah Indonesia. Nah, jumlah orangnya itu Indonesia juga. Nah, jadi kalau misalkan para ulama menarasikan bahwa kita, bangsa Indonesia yang merupakan mayoritasnya umat Islam yang berjumlah 242 juta, itu diberikan sebuah proses yang kemudian menjadikan kita sebagai trigger kebangkitan Indonesia Islam, itu bukan berlebihan. Nah, tinggal PR-nya bagaimana linier antara jumlah penduduk, jumlah
luasnya wilayah dengan sumber daya. Nah, ini yang PR kita hari ini. Artinya, kalau kita umat Islam se-Indonesia dengan visi yang sederhana, misalkan mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun warabun ghafur sebagai bagian dari jalan meretas, jalan untuk mewujudkan kebangkitan dunia Islam, itu bukan sesuatu yang muluk-muluk. Nah, ya, PR kita itu di situ. Nah, kalau dalam konteks Indonesia, katakanlah misalkan yang disebut perang Badar itu ya waktu Pilkada DKI Ahok lawan ya calon gubernur Muslim. Nah, kalah kan mereka. Tapi setelah itu ada perang Uhud dalam tanda petik ya, ini analogi perumpamaan di Pilpres, di Pilgub ya, sampai hari ini yang berkuasa adalah orang lain. Dalam konteks di Jawa Barat kan kita dihadapkan dengan satu bentuk yang kita rasakan hari ini, yang menjadi gubernur bukan orang yang kita inginkan, dan bisa jadi yang menjadi wali kota bupati bukan juga orang yang kita inginkan, yang menjadi presiden bukan juga orang yang kita inginkan. Meskipun setelah jadi ya tentu kita berharap siapapun yang telah jadi, mereka adalah menjadi orang-orang yang baik, yang amanah, yang dapat jadi khodimul ummah. Tapi yang tidak boleh lupa begini, di dalam kitab Siasah Syariah kalangan Imam Mawardi, ini kitab sudah 1000 tahun lebih. Ada kitab politik. Nah, kalau nanti mau belajar politik Islam, teorinya, ada kitabnya. Kitab Siasah Syariah. Saya ada kitabnya. Itu karangan Imam Mawardi yang sudah berumur lebih dari 1000 tahun. Tujuan dalam berpolitik di dalam Islam itu ada pertama adalah khodimul ummah, melayani umat. Nah, jadi bagaimana memberdayakan masyarakat, memberdayakan rakyat, membantu rakyat itu tujuan pertama. Tapi tujuan utamanya adalah iqamatuddin, menegakkan agama. Nah, kenapa orang kafir tidak boleh menjadi pemimpin di suatu negeri kaum muslimin? Karena ada kewajiban bagi pemimpin itu untuk menegakkan Islam. Kenapa orang musyrik tidak boleh jadi pemimpin di negeri kaum muslimin? Karena tugas daripada pemimpin bukan hanya melayani rakyat, tapi juga menegakkan agama, menjaga akidah umat. Bagaimana memastikan agar umat Islam itu terjaga akidahnya, bagaimana umat Islam itu dapat melaksanakan syariat. Karena manakala pemimpin itu tidak mengkondisikan umatnya bertakwa kepada Allah, maka dia nanti akan diminta pertanggungjawaban. Itu dalam beberapa literasi. Bagaimana kalau misalkan ada pemimpin yang dituntut nanti di yaumil akhir terkait dengan masalah sholat. Bagaimana ketika dia tidak mengkondisikan rakyatnya sholat. Bagaimana tidak mengkondisikan rakyatnya menegakkan syariat Islam. Nah, oleh karena itu, maka yang paling ideal ketika kita berbicara dalam konteks kepemimpinan, baik dalam konteks negara, baik dalam konteks provinsi, baik dalam konteks kabupaten, kota, maupun yang di bawahnya, yang pertama dan utama adalah orang beriman yang alim. Orang beriman yang berilmu dan siap menegakkan syariat Islam. Dia bisa melayani rakyatnya. Kalau melayani rakyat itu semua dilayani, baik muslim maupun kafir. Tidak ada diskriminasi. Semua rakyat dia, apapun agamanya, apapun suku bangsanya harus dilayani. Dalam konteks pelayanan. Khodimul ummah. Tapi ada yang utama, menegakkan agama. Bagaimana seorang pemimpin itu harus mengkondisikan rakyatnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, maka kalaulah misalkan kemarin ya para aktivis gerakan Islam merasa aduh, sekarang kok begini, kok begitu. Nah, jangan pesimis. Tenang. Kalau kita istiqomah dengan keimanan, kita terus berjuang, insya Allah Allah akan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang Amin ya Allah. Amin. Amin ya Inilah Allah. yang harus dipersiapkan, dirancang. Rasulullah menang pada perang Badar di tahun kedua Hijriah. Rasulullah kalah di perang Uhud di tahun ketiga Hijriah. Ada perang Khandaq, Rasulullah diserang tapi bisa dikatakan menang 8 tahun ketika tahun 8 Hijriah. Jadi 5 tahun setelah kekalahan di perang Uhud, Rasulullah melakukan Fathu Mekah. Nah, jadi kalau 2024 dianggap kalah, kalau dianggap kalah, maka 2029, 5 tahun yang akan datang, atau 2034,
umat Islam harus mendapatkan kemenangan. Amin. Bagaimana Amin. prosesnya? Tentu ada iqdad, ada persiapan. Berjuang harus serius, harus konsisten, harus sistematis, harus TSM, harus berjamaah, harus bersama-sama, harus bersinergi. Nah, ketika gerakan Islam atau umat Islam dapat memadukan spirit iman dengan spirit ilmu, maka akan mendapatkan kemuliaan menjadi kuntum khairu ummatin ukhrijat. Nah, jadi inilah sebagai pengantar nanti Ini pun kami tahu. kita bagaimana kita bisa istiqomah dalam perjuangan, berjuang untuk memperbaiki diri kita, berjuang untuk memperbaiki keluarga kita, berjuang untuk memperbaiki bangsa dan negara kita. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.